Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman yang semuanya dirahmati oleh Allah dan insya Allah semuanya sehat-sehat. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara etimologis, istilah demokrasi yang merupakan terjemahan kata demokrasi dalam bahasa Inggris berasal dari kata khasanah bahasa Yunani. Menurut Haken SJ dan kawan-kawan, istilah demokrasi merupakan terjemahan dari istilah demokratia. Haken juga menyebutkan bahwa istilah demokratia itu terbentuk dari dua kata bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratia yang berarti pemerintahan. Dengan demikian, secara harfiah, demokrasi mempunyai arti pemerintahan oleh rakyat. Demokrasi merupakan satu sistem pemerintahan di mana rakyat menjadi pemeran inti dalam kegiatan manegara, baik dalam perumusan, pelaksanaan, maupun dalam penikmat hasil kebijaksanaan pemerintah. Sebagai suatu sistem pemerintahan, demokrasi mengandung sejumlah nilai dasar. Menurut Sulasmo, nilai dasar demokrasi adalah kemerdekaan atau kebebasan, persamaan, dan solidaritas manusia. Sementara itu, menurut Sipto, nilai-nilai dasar demokrasi meliputi: yang pertama, kebebasan menyatakan pendapat. Kebebasan menyatakan pendapat adalah sebuah hak bagi warga negara biasa yang wajib dijamin dengan undang-undang dalam sebuah sistem politik demokrasi. Kebebasan individu diperlukan karena kebutuhan untuk menyatakan pendapat senantiasa muncul dari setiap warga negara dalam era pemerintahan terbuka. Kedua, kebebasan berkelompok. Berkelompok, suatu organisasi merupakan nilai dasar demokrasi yang diperlukan bagi setiap warga negara. Kebebasan berkelompok diperlukan untuk membentuk organisasi mahasiswa, parpol, organisasi massa, perusahaan, dan kelompok-kelompok lain. Kebutuhan kelompok merupakan naluri dasar manusia yang tak mungkin diingkari. Persoalan-persoalan yang muncul di tengah masyarakat yang sedemikian kompleks seringkali memerlukan organisasi untuk menemukan jalan keluar. Demokrasi memberikan alternatif yang lebih banyak dan lebih sehat bagi warga negara. Itu semua karena jaminan bahwa demokrasi mendukung kebebasan berkelompok. Yang ketiga, kebebasan partisipasi. Kebebasan partisipasi merupakan gabungan dari kebebasan berpendapat dan berkelompok. Ada 4 jenis partisipasi. Pertama adalah pemberian suara dalam pemilihan umum, baik pemilihan DPR atau DPRD maupun pemilihan presiden. Kedua adalah bentuk partisipasi yang disebut sebagai melakukan kontak atau hubungan dengan pejabat pemerintah. Yang ketiga, melakukan protes terhadap lembaga masyarakat atau pemerintah. Ini diperlukan oleh negara demokrasi agar sistem politik bekerja lebih baik. Pernyataan proses terhadap kebijakan divestasi bank, privatisasi BUMN, kenaikan harga tarif listrik, telepon, dan harga BBM adalah bagian dari proses demokrasi. Sejauh itu diarahkan untuk memperbaiki kebijakan pemerintah atau swasta dan tidak untuk menciptakan gangguan kehidupan politik. Keempat, mencalonkan diri dalam pemilihan jabatan publik mulai dari lurah, bupati, wali kota, gubernur, anggota DPR, hingga presiden sesuai dengan sistem pemilihan yang berlaku. Yang keempat, kesetaraan antar warga. Kesetaraan atau egalitarianis merupakan salah satu nilai fundamental yang diperlukan bagi pengembangan demokrasi di Indonesia. Kesetaraan di sini diartikan sebagai adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara. Prinsip kesetaraan memberi tempat bagi setiap warga negara tanpa membedakan etnis, bahasa, daerah, maupun agama. Nilai ini diperlukan bagi masyarakat heterogen seperti Indonesia yang sangat multi-etnis, multi-bahasa, multi-daerah, dan multi-agama. Yang kelima, rasa percaya atau trust. Rasa percaya antara politisi merupakan nilai dasar lain yang diperlukan agar demokrasi dapat terbentuk. Sebuah pemerintahan demokrasi akan sulit berkembang bila rasa percaya satu sama lain tidak tumbuh. Bila yang ada adalah ketakutan, kecurigaan, kekhawatiran, dan permusuhan, maka hubungan antar politisi akan terganggu secara permanen. Jika rasa percaya tidak ada, maka besar kemungkinan pemerintahan akan kesulitan menjalankan agendanya karena lemahnya dukungan sebagai akibat dari kelangkaan rasa percaya.
Dalam kondisi seperti ini, pemerintah bahkan bisa terguling dengan mudah sebelum waktunya, sehingga membuat proses demokrasi berjalan semakin lambat. Konsekuensi dari kebutuhan akan rasa percaya ini, masing-masing politisi juga harus mengembangkan rasa percaya terhadap politisi yang lain, sehingga timbul hubungan yang ada didasarkan pada rasa percaya satu sama lain. Bahkan agar pemerintah dipercaya, maka ia pun harus mampu menumbuhkan rasa percaya pada dirinya sendiri, sehingga tumbuh pula rasa percaya dari masyarakat luas terhadap pemerintah. Yang terakhir, kerjasama. Kerjasama diperlukan untuk mengatasi persoalan yang muncul dalam masyarakat. Kerjasama yang dimaksud di sini adalah kerjasama dalam hal kebaikan. Kerjasama bukan berarti menutup kemungkinan munculnya perbedaan pendapat antar individu atau kelompok. Kerjasama saja tidak cukup untuk membangun masyarakat terbuka. Diperlukan kompetisi satu sama lain sebagai pendorong bagi kelompok untuk meningkatkan kualitasnya masing-masing. Kompetisi menuju sesuatu yang lebih berkualitas sangat diperlukan. Sementara kerjasama diperlukan bagi kelompok untuk menopang upaya persaingan dengan kelompok lain. Ya, Salman Salahuddin ingin melanjutkan. Saya akan menjelaskan ciri-ciri demokrasi. Ciri-ciri demokrasi ada 6. Yang pertama, memungkinkan adanya pergantian pemerintahan secara berkala, yaitu berarti pemerintahan diganti secara 5 tahun berturut-turut kalau nggak salah sih. Yang kedua, anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama menempati kedudukan dalam pemerintahan untuk masa jabatan tertentu. Jadi setiap masyarakat atau setiap masyarakat yang mampu dan memiliki argumen dan memiliki wawasan yang sangat luas bisa menduduki kursi yang ada di pemerintahan Indonesia saat ini. Yang ketiga, adanya pengakuan dan anggota masyarakat terhadap kehadiran tokoh yang sah yang berjuang mendapatkan kedudukan dalam pemerintahan sekaligus sebagai tandingan bagi pemerintah yang sedang berkuasa. Oke, selanjutnya adalah prinsip demokrasi. Ada 4 prinsip demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat, yang kedua persamaan politik, konsultasi kepada rakyat, dan aturan kepada rakyat dan aturan mayoritas. Yang pertama, 1. Kedaulatan rakyat. Rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi yang ada di Indonesia. Semua hak pemerintah dimiliki oleh masyarakat. Makanya kalau pemerintah membuat kebijakan harus berhati-hati dan harus setara dengan kondisi masyarakat saat ini. Jangan ada kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat lain, terutama masyarakat minoritas. Rata-rata kebijakan pemerintah saat ini kebijakannya sangat merugikan masyarakat kecil dan menguntungkan bagi masyarakat yang mayoritas, yang kelas atas lah itulah. Yang kedua, persamaan politik. Dalam negara demokrasi, setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik. Persamaan politik berarti persamaan kesempatan berpartisipasi, bukan persamaan partisipasi warganya. Partisipasi nyata warga masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam politik, untuk meningkatkan atau untuk menyampaikan aspirasinya. Yang ketiga, konsultasi kepada rakyat. Dalam sistem demokrasi, kehendak rakyat merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Pejabat pemerintah tak dibenarkan hanya mengikuti kehendaknya sendiri, sehingga mereka harus banyak bertanya kepada rakyat apa yang menjadi aspirasinya. Contohnya, dalam penyusunan program pembangunan tahunan di setiap kabupaten atau kota selalu diselenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan. Agar apa?
agar setiap kebijakan atau setiap rencana itu bisa menguntungkan rakyat dan membuat hati masyarakat itu senang dan tidak tersingkirkan. Yang keempat, majority rule minority right. Keputusan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan kehendak masyarakat mayoritas rakyat. Jika rakyat tidak sependapat mengenai masalah tertentu, maka pemerintah harus bertindak sesuai dengan kehendak bagian tersebut, bukan yang terkecil dari rakyat. Jadi keputusan pemerintah itu harus imbang, saling menguntungkan satu dengan yang lain. Misalnya kebijakan pemerintah itu hanya menguntungkan masyarakat yang mayoritas kelas atas, sedangkan mayoritas kelas bawah itu kayak disinggir, kayak dirugikan sendiri atas keputusan pemerintah. Jadi jika pemerintah membuat kebijakan harus benar-benar adil. Nah, selanjutnya ada pemerintah yang terbatas. Maksudnya, kekuasaan pemerintah harus dibatasi oleh hukum dan konstitusi tertulis maupun tidak tertulis. Harus dipatuhi pemerintah, dijalankan sesuai prinsip rule of law. Pemerintah berdasarkan hukum. Selanjutnya ada pemisah dan pembagian kekuasaan untuk membatasi penggunaan kekuasaan oleh kekuasaan. Maka, kekuasaan negara harus dibagi antara sejumlah lembaga dan badan pemerintah yang ada. Nah, selanjutnya ada check and balance atau saling kontrol dan saling mengimbangi. Diciptakan sistem ini agar tidak terjadi dominasi satu cabang kekuasaan atas cabang kekuasaan lainnya. Maksudnya, cabang satu dengan cabang lainnya harus berjalan beriringan agar mencapai suatu tujuan yang diinginkan dari awal. Selanjutnya ada perlindungan hak asasi manusia. Tujuan pemerintah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, hak-hak HAM harus dijamin dan dilindungi melalui proses hukum yang wajar. Selanjutnya, pergantian pemimpin melalui pemilihan. Sistem demokrasi adalah anti kekerasan. Maka harus diupayakan pergantian pemimpin harus berlangsung secara damai dan teratur. Pemilihan menjamin bahwa posisi-posisi kunci dalam pemerintah akan dikonteskan secara periodik, sehingga peralihan otoritas pemerintah berjalan damai dan teratur. Contohnya, pemilihan anggota DPR. Selanjutnya ada indikator demokrasi, kontrol atas keputusan pemerintah tentang kebijakan secara konstitusional berada pada pejabat terpilih. Para pejabat terpilih dipilih dan dipindahkan secara damai dalam pemilihan yang relatif sering, adil dan bebas, di mana paksaan sangat terbatas. Selanjutnya, praktis semua orang dewasa memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan ini. Yang keempat, sebagian besar orang dewasa memiliki hak untuk mencalonkan diri untuk jabatan publik yang calonnya mencalonkan dalam pemilihan ini. Selanjutnya, warga negara memiliki hak yang ditegaskan secara efektif untuk kebebasan berekspresi, khususnya ekspresi politik, termasuk kritik terhadap pejabat, perilaku pemerintah, sistem politik, ekonomi, dan sosial yang berlaku, dan ideologi dominan. Selanjutnya, mereka juga memiliki akses ke sumber informasi alternatif yang tidak dimonopoli oleh pemerintah atau kelompok tunggal lainnya. Akhirnya, mereka telah dan secara aktif menegakkan hak untuk membentuk dan bergabung dengan asosiasi otonom, termasuk asosiasi politik seperti partai politik dan kelompok kepentingan yang berupaya mempengaruhi pemerintah dengan bersaing dalam pemilihan dan dengan cara damai lainnya. Kemudian poin F, fungsi demokrasi Pancasila. Adapun fungsi demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara. Contohnya, ikut menyukseskan pemilu, ikut menyukseskan pembangunan, ikut duduk dalam badan perwakilan atau permusyawaratan, dan lain-lain. Yang kedua, menjamin tetap tegaknya negara Republik Indonesia. Yang ketiga, menjamin tetap
tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang mempergunakan sistem konstitusional. Yang keempat, menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila. Yang kelima, menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antara lembaga negara. Yang keenam, menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab. Contohnya, Presiden adalah mandataris MPR dan Presiden bertanggung jawab kepada MPR. Sekian dari kelompok kami, terima kasih telah mendengarkan dan menyaksikan videonya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.